Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil allam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamanid duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjiqu ilaha min ahwali yaumiz ziham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadatihi rabbi ahada. Sadaqallahul azim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ala ta'ati rasulillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat kepada kita semua, serta salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti ila yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib mengajak kepada jamaah, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis besar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti halnya yang telah disebutkan tadi. Karena kenapa? Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran yang luar biasa terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan Allah itu tidak main-main, yang kemudian Allah sendiri yang mendokumentasikannya di dalam Al-Quran. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita lihat dengan ilmu gramatikal bahasa Arab, pada ayat ini Allah mengawali dengan huruf taukid, yaitu adalah huruf inna. Sebagaimana para ulama gramatikal bahasa Arab menyatakan bahwa huruf taukid itu adalah untuk meyakinkan seseorang ketika seseorang menyatakan apa yang sedang dibicarakan pada saat itu. Artinya ketika Allah menyatakan, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, maka pada saat itu pula Allah meyakinkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan akramakum, Allah akan memuliakan hambanya tersebut. Bagaimana tidak berharganya kita ketika kita dihormati, dimuliakan oleh orang lain.
Bagaimana kita tidak senangnya ketika atasan kita memuliakan kita, tetapi bagaimana luar biasa bahagianya diri kita ketika Allah sendiri yang menciptakan kita sebagai Tuhan kita, Allah memuliakan kita. Maka dari itu, semoga kita tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya takwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangkan oleh Allah kepada kita, caranya mungkin saja banyak, karena banyak perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan banyak pula larangan yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Terbukti di dalam Quran ada yang dinamakan huruf amr atau kalimat amr. Ada juga di dalam Quran ada kalimat yang nahi, larangan kepada kita semua. Untuk yang dilarangkan kepada kita semua, kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad, sebagaimana beliau mengutip seorang ulama yang besar, yaitu ulama yang bernama Al-Imam Wahab bin Munabbih, yang mana kutipan ini tertera di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 77, nasihat untuk hamba-hamba, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, menyatakan bahwa ada 6 perkara yang harus kita tinggalkan. 6 perkara yang harus kita tinggalkan ini otomatis adalah perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Karena kehidupan itu bukan hanya di alam dunia, tapi kehidupan yang kekal dan abadi adalah kita nanti, kehidupan di akhirat nanti. Maka ada 6 perkara yang harus kita tinggalkan. Semoga kita nanti meninggalkan 6 perkara ini, kita selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang pertama, menurut Al-Imam An-Nawawi, yaitu adalah tinggalkanlah sifat kemarahan. Pertama yang harus kita tinggalkan adalah tinggalkan sifat kemarahan. Niscaya di akhirat kita akan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika pandai menahan amarah, kita akan dekat dan bersahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan berkenaan bersahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Interpretasi daripada pernyataan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan yang kuat bergulat, melainkan orang yang kuat yang mampu mengendalikan nafsu dikala marah. Hadis ini berkenaan dengan tadi, bagaimana ketika kita meninggalkan sifat amarah, yaitu kita bersahabat dengan Allah. Maksud daripada hadis ini adalah ternyata orang hebat itu adalah bukan yang teriakannya kencang, keras, lantang, melainkan yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan kemarahannya. Begitu indah balasan Allah bagi orang yang mampu menahan emosi dan kemarahannya. Artinya apa? Artinya adalah bersahabat dengan Allah. Ketika kita bisa menahan amarah dengan Allah, niscaya Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Balasan yang luar biasa itu adalah untuk kita termasuk ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dicintai dengan Allah itu tidak akan jauh dengan Allah. Allah akan memposisikannya di mana posisinya nanti Allah akan meridhoinya. Itulah yang dimaksud dengan orang yang menahan diri dari kemarahan.
adalah kelak nanti bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian melanjutkan hadis lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kaffa ghadabahu kafallahu anhu azabahu." Siapa saja yang mampu menahan kemarahannya, maka Allah akan menahan azabnya dari orang tersebut. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang kedua yang harus kita tinggalkan adalah tinggalkan tipu daya dunia dan perkara yang haram. Niscaya kita akan aman dan selamat pada hari kiamat nanti. Perkara yang kedua ini bukan berarti kita harus menolak duniawi 100%. Ketika ada orang yang menginterpretasikan hal tersebut, maka salah dalam menginterpretasikan perkara yang kedua ini. Karena kenapa? Karena kita juga butuh duniawi untuk kepentingan ukhrawi. Kita tidak menolak seutuhnya duniawi untuk kepentingan ukhrawi. Karena segala sesuatu kepentingan ukhrawi, kita juga dibantu dengan kepentingan duniawi. Artinya apa? Artinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub ilallah, menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua juga butuh perkara duniawi. Bohong kalau kita tidak butuh perkara duniawi, kalau kita tidak bisa menjalankan duniawi untuk kepentingan ukhrawi. Maksud daripada yang kedua ini adalah balance antara duniawi dan ukhrawi. Artinya apa? Jangan terlalu fokus dengan perkara duniawi. Jangan terlalu sibuk dengan perkara duniawi sehingga kita lupa perkara ukhrawi. Terkadang kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Dari pagi ketika kita sudah melaksanakan sholat subuh hingga malam, kita disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan kita takut pekerjaan kita jauh dengan deadline kita, karena kita takut dimarahi oleh atasan kita. Tapi kita lupa deadline perkara ukhrawi kita, sehingga perkara wajib saja, sholat 5 waktu, kadang kita lupakan. Tapi kita lupa bahwasanya bagaimana rasanya kalau kita dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh zat yang maha kuasa, oleh zat yang maha atasan kita, atas dari segala atasnya. Ini maksud daripada kita menolak daripada perkara duniawi. Kita jangan terlalu fokus dengan perkara duniawi, karena ada yang harus kita kerjakan juga. Yang paling penting daripada agama dan syariat kita, yaitu adalah perkara ukhrawi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk apa? Liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas pernyataan Allah dalam Quran. Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah jangan sesekali kita lupakan, apalagi kita pentingkan perkara duniawi. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang ketiga yang harus kita tinggalkan tidak lain adalah sifat sombong dalam diri kita. Niscaya kalau kita meninggalkan rasa sifat sombong dalam diri kita, kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Raja, Sang Maha Sombong. Yang seharusnya sombong itu adalah Allah, bukan hambanya. Apa yang harus kita sombongkan? Semua yang ada dalam diri kita itu adalah bentuk titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan, suatu saat Allah akan mengambil titipan daripada kita, baik itu harta, baik itu anak. Tergantung bagaimana kita bisa
memberikan yang terbaik kepada Allah ketika kita diberikan titipan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pada tahun 2024 kita disibukkan dengan flexing, kita disibukkan dengan pamer-pamer, dengan sombong-sombong. Mari pada tahun baru ini, pada tahun 2025 ini, kita jauhi hal-hal seperti itu. Kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Kita harus mengacak diri, introspeksi diri. Karena kenapa? Karena harta yang ada di dalam kita, apapun yang ada di kita ini, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang bagi Allah ketika Allah membalikkan keadaan untuk kita. Pada tahun 2024 mungkin kita banyak harta yang dititipkan oleh Allah. Tapi ketika Allah benci, bendu dengan apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, Allah memberikan balasan kepada kita, semuanya Allah ambil. Itu gampang. Lalu apa yang kita ingin rasakan? Baru kita mendekatkan diri kepada Allah, baru kita menyesal hal seperti itu. Maka dari itu kita jauhi segala perbuatan yang disombongkan oleh diri kita, karena tidak lain semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan contoh orang-orang yang banyak di media sosial. Kita nggak boleh mencontoh sifat hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang, oknum-oknum yang ada di media sosial, flexing, pamer-pamer harta dan yang lain sebagainya. Mereka lupa suatu saat Allah akan mengambil itu semua. Tapi alangkah baiknya ketika kita dititipkan oleh Allah, sebagian hartanya kita berikan kepada orang yang membutuhkan kepada kita. Banyak yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Jangan jauh-jauh, mungkin saja tetangga kita ingin dibantu oleh kita, ingin dibantu dengan sebagian harta kita, tapi kita lupa karena kita dibutakan dengan hawa nafsu, keserakahan, kesombongan. Mari kita jauhi hal-hal tersebut agar kita terjauh daripada sifat-sifat yang disombongkan kepada kita semua. Karena kenapa? Kalau diibarahkan, ada suatu ibarah di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, wa mar'ut takaburi wa tarkud du'a bih, yang kalau diibarahkan adalah seperti ini: wa mar'ut takaburi al-imtina'u 'anil kibri wal ghurur wat tawaddu' fil qawli wal fi'li. Mencegah kesombongan adalah menahan diri dari sifat sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain, serta bersikap rendah hati dalam ucapan maupun perbuatan. Itulah nasihat juga dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, untuk kita semua menjauhi segala perbuatan sombong. Adapun yang keempat, yaitu adalah tinggalkan sikap berlebih-lebihan dan tidak ada maknanya. Niscaya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang baik. Sikap ini, berlebihan ini, menyangkut dari segala hal, baik dalam berbicara, perbuatan, makanan, tidur, bahkan dalam ibadah sekalipun. Maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam ibadah adalah kita beribadah secukupnya, beribadah kepada Allah dengan rasa ikhlas, bukan ditambah-tambahkan dengan persoalan lain. Terkadang kita banyak beribadah kepada Allah, menunjukkan kesolehan kita, ternyata ada kelebih-lebihan dari apa yang diinginkan oleh diri kita. Bukan hanya melaksanakan kewajiban ketaatan kita kepada Allah, melainkan kita ingin dipandang soleh oleh orang lain, ingin dipandang baik oleh orang lain. Inilah yang dimaksudkan kita jangan berlebih-lebihan dalam ibadah. Cukup niatnya adalah kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, bukan dibarengi dengan niat yang tidak baik, yang sehingga kita berlebih-lebihan beribadah kepada Allah, tapi ujung-ujungnya kita ingin disanjung, dinilai positif oleh orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Adapun perkara yang kelima yang harus kita tinggalkan agar kita selamat di alam akhirat nanti dan kita diselamatkan pada hari kiamat nanti,
yaitu adalah kita tinggalkan rasa sifat permusuhan antara satu sama lainnya. Ini adalah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak mengajarkan kita bermusuhan untuk orang lain, bahkan Nabi mengajarkan kita untuk saling rangkul-merangkul antar sesama manusia, bahkan antar sesama muslim. Bahkan Nabi mengajarkan berbuat baik, tidak bermusuh-musuhan, bukan hanya dengan orang yang muslim saja, melainkan dengan orang non-muslim, yang mana non-muslim itu hidup di negara kita. Contohnya Nabi dengan Waraqah bin Naufal. Nabi tidak perang dengan Waraqah bin Naufal, karena Waraqah bin Naufal adalah yang mungkin pada saat dulu adalah salah satu non-muslim yang taat bayar pajak pada negara pada saat itu, sehingga itulah yang wajib dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita jaga antara persaudaraan kita. Kadang dengan ucapan kita saling memusuhi satu sama lain. Yang tadinya kita akrab, bersaudara, kita bisa berpisah, bahkan kita bercerai-berai lantaran kita tidak bisa menjaga perbuatan kita, ucapan kita, sehingga permusuhan yang terjadi bukan persaudaraan. Maka pada saat dulu sahabat bertanya, ya Rasul, ayyul Islam afdalu? Islam yang seperti apakah yang paling utama? Yang paling utama, karena di sini menggunakan isim tafdil. Kemudian Rasul menjawab, al-Islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, Islam yang paling sempurna itu adalah, yang paling utama itu adalah muslim satu dengan muslim lainnya menjaga satu sama lain dengan lisannya, yang kemudian menjaga daripada tangannya agar tidak mencelakai, menodai persaudaraan antara muslim yang lainnya. Itu yang harus kita lakukan, yang mana yang Nabi ajarkan adalah junjungan kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada umat Nabi, hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir yang harus kita tinggalkan adalah rasa sifat kekikiran dan rasa sifat bakhil atau pelit. Kita tinggalkan semuanya. Ini ada koherensi antara tadi kita tinggalkan rasa sifat sombong dengan kita tinggalkan rasa sifat kikir, bakhil ataupun pelit. Ketika Allah titipkan harta kepada kita, maka kita tidak boleh berbagi pelit dengan siapapun, karena itu semua ada haknya, ada hak orang lain dalam harta kita. Jangan kita ambil semua, jangan kita tergolong kepada orang-orang yang rakus dan serakah. Nauzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang bertakwa, dan kita meninggalkan 6 perkara tadi yang mudah-mudahan kita selamat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku